trialog antara Yahudi, Kristen, dan Islam yang bukunya sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Mizan. Dalam buku itu juga disebutkan bagaimana Rabi Yahudi memahami bahwa baik Kristen maupun Islam itu adalah sama-sama goyim yang mestinya berlaku hukum Nuh, bukan hukum Musa. Seperti itu sudah menjadi konsultasi-konsultasi teologis di tingkat internasional yang bukunya bisa sangat mudah kita dapatkan, ya. Kemudian ini salah satu dari naskah Qumran yang dikenal dengan Pesher Habakuk, yaitu tafsiran Nabi Habakuk. Kenapa buku ini penting? Karena buku ini membahas tentang seorang yang disebut guru kebenaran, Moreh Hasedek, atau Moreh Hayakat, guru paguyuban. Saya sudah mengakrabi tema-tema ini sejak tahun 1995-96, ketika waktu itu akses ke Israel itu belum terlalu mudah seperti sekarang. Sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Edukasi rohani. Ketika saya berbicara tentang naskah Laut Mati, tentu kita akan melihat lebih banyak pada aspek di sejarah dan perkembangan teologi dari komunitas Yahudi pada masa sebelum Kristus dan kira-kira pada masa Kristus. Misalnya, ini berasal dari sebuah pengakuan iman Yahudi dari abad 13. Apapun perbedaan mereka dengan kekristenan, tetapi harapan akan kedatangan Mesias itu selalu bergema di sepanjang abad. Soal mereka menolak Yesus itu adalah urusan lain, tapi basically mereka memiliki pemahaman tentang Mesias yang akan datang, sehingga mereka tetap berdoa, Wezikron Avotinu, Wezikron Masiah ben David Abdika, Wezikron Yerusalem Irkodeseka, Wezikron Kol Ameka Bet Yisrael Levaneka, dan seterusnya. Dan ingatlah bapa-bapa leluhur kami, dan ingat akan Mesias putra Daud hambamu, atas Yerusalem kota sucimu dan atas seluruh umatmu, dan keluarga Bani Israel sampai Levaneka ke hadiratmu. Ini doa-doa Yahudi, misalnya dalam tefilah ma'arif, sembahyang maghrib itu kalau di gereja ortodok disebut sebagai sholat gurub, ya. Nah, atau dalam gereja Katolik disebut vesper, itu sholat sore. Kalau di Katolik namanya brevir, di gereja ortodok namanya sholat ortodok yang berbahasa Arab, ya, seperti Syria, Koptik. Tapi di dalam bahasa Suryani itu adalah Selota, ya, proseki dalam bahasa Yunani. Nah, kemudian dirumuskanlah pengakuan iman dari doa-doa itu pada abad ke-13. Jadi kalau kita bicara Yahudi itu Yahudi abad keberapa? Ya, misalnya ini disampaikan dalam pengakuan iman yang biasa diawali anima amin bi'imunah slima. Aku percaya dengan iman yang sempurna bifiat hamusyah akan kedatangan Mesias. Ya, meskipun ditambahkan di situ kata-kata, meskipun mungkin terlambat datang, aku tetap menantikannya hingga hari ini. Karena orang Yahudi menolak Yesus sebagai Mesias, maka mereka masih menantikannya sampai hari ini. Tetapi secara basic harapannya sama, istilahnya sama. Ya, termasuk namanya Mesias ben David. Mesias itu keturunan Daud, orang Israel, bukan orang Indonesia, seperti itu loh. Kemudian umat Tuhan yang terus-menerus dalam lingkungan Kristen kita menyebut, ya, mereka menanti-nanti umat Tuhan dalam penantian. Ya, boleh dong kita mengatakan umat Tuhan dalam penggenapan, karena bagi orang Kristen sudah percaya Kristus itu penggenapan dari hukum Taurat dan kitab para nabi. Nah, kemudian kita bisa melihat dan melacaknya dari kristologi patristik, dari kata patres yang artinya bapa, ya, kata jamak dari pater. Itu mulai dari tulisan-tulisan terdini yang disebut the Apostolic Fathers, ya, Abba ar-Rasuliyun. Jadi bapak-bapak muridnya para rasul langsung. Jadi misalnya 12 rasul itu memiliki murid.
Ignatius dari Antioquia yang tadi saya ceritakan, Clement dari Roma, Polikarpus al-Ismir dari Smyrna, lalu Papias, hingga masa konsili-konsili sampai menetapkan kanun al-iman. Jadi iman Kristen tentang Trinitas, keilahian Kristus itu bukan diciptakan oleh konsili. Nah, ini salah satu kelemahan dari gereja-gereja modern, termasuk gereja-gereja Protestan, karena mengalami missing link, karena sejarah murid-muridnya Rasul itu bagaimana pemahamannya, bagaimana imannya. Padahal jauh sebelum konsili Efesus dan konsili Kalsedon, Ignatius dari Antioquia itu sudah mempercayai tentang kudrat ganda Kristus yang sepenuhnya ilahi sebagai firman Allah dan sepenuhnya insani sebagai putra Maryam. Maka dikatakan ek Marias ke ek Theos. Secara kemanusiaan Yesus lahir dari Bunda Maria, sebagai firman Allah, Kristus berasal dari Allah. Karena firman itu bersama-sama Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri. Ini sudah sejak sebelum tahun 100. Kemudian, kenapa gereja harus memiliki kesinambungan ajaran itu? Karena untuk melawan heresi, para bidat yang nambah-nambahi dalam ajaran. Maka dasar kitab sucinya di mana? Misalnya, jadilah pengikutku sama seperti aku menjadi pengikut Kristus. Di sana digunakan kata-kata paradosis, ya. Itulah makna paradosis, yang artinya kalau dibandingkan dengan istilah Islam itu sunnah. Itu hanya perbandingan. Bukan saya mencari pembenaran, tapi supaya orang bisa mengerti. Nah, seperti yang disampaikan paredosan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata. Jadi mata rantainya tidak boleh lepas, tidak boleh cacat, ya. Prinsip ini ditegaskan dalam konsep yang namanya taklid al-muqaddas atau khilafah rasuliyah atau successio apostolik. Maka Irenaeus dari Lyon, Irenaeus itu muridnya Polikarpus dan Polikarpus muridnya Yohanes. Dia mengatakan kami dapat memberikan daftar dari mereka yang diangkat sebagai uskup oleh rasul-rasul, begitu pula yang menggantikannya hingga zaman ini. Lalu Tertulian mengatakan, hei Markion, sungguh dari mana hakmu untuk menebang hutanku? Atas izin siapa, hei Valentinus, kamu membelokkan arus mata airku? Atas kuasa siapa, wahai Apeles, kamu memindahkan batas-batas tanahku? Inilah milikku, akulah ahli waris para rasul. Apa hubungan Athena dengan Yerusalem? Persesuaian apa yang ada antara akademi dan gereja? Petunjuk-petunjuk kami berasal dari Serambi Salomo. Itu artinya apa? Karena kekristenan itu memang berasal dari Yudaisme. Kekristenan tidak pernah membacak Yudaisme. Karena kekristenan salah satu varian dari yang namanya Parisi, Saduki, Eseni. Jadi tidak ada orang yang kemudian mengatakan, orang Kristen membacak Taurat kami. Dari mana kamu dapat seperti itu? Coba baca Yosefus. Bagaimana Yosefus sendiri mengatakan bahwa Yakobus saudara Kristus itu memimpin jemaat Yerusalem. Dan waktu itu ya awal-awal di mana skisma antara Yahudi dan Kristen itu masih baru terjadi sekitar tahun 90 dan beberapa tahun kemudian Yosefus mencatatnya. Nah, ini harus kita baca runut. Seringkali fundamentalisme biblikal itu kan biasanya begini semboyannya. Kalau berdebat atau kita diskusi, di mana ayatnya? Mestinya bukannya di mana ayatnya. Di mana ayatnya, bagaimana konteksnya, apa bukti sejarahnya. Sebab kalau Anda sedang ngomong ayat, setiap agama punya ayat. Dan ayat itu berlaku bagi yang meyakini, tidak berlaku bagi komunitas lain yang tidak meyakini. Sekalipun saya hormat kepada kitab Weda, Parita-Parita Suci, Tipitaka, namun posisi saya orang Kristen, bukan orang Buddhis. Saya memahami itulah wahyunya orang Buddha, dan saya tidak terikat pada wahyu itu. Nah, seperti itulah pemahaman lintas agama seharusnya dibangun di atas kesadaran tentang pentingnya kemajemukan dan bagaimana kita menghormati, merayakan kemajemukan itu tanpa kehilangan jati diri kita.
Nah, saya akan melihat bagaimana tuduhan yang sering dimunculkan pada zaman-zaman sebelum munculnya naskah Laut Mati. Misalnya ya, gagasan tentang logos, dan ini yang terus-menerus diulang-ulang oleh para polemikus itu, bahwa orang Kristen itu mengambil gagasan logos itu dari Helenisme. Padahal mungkin kuliah filsafat aja belum lulus itu. Ya toh? Helenisme itu siapa yang mengajarkan, bagaimana corak pengajarannya, bagaimana pandangan mereka tentang dunia, bukan sekedar kesamaan istilah. Kalau antara Islam dan Kristen dan Hindu di Indonesia sama-sama mengucapkan Tuhan yang Maha Esa, bukan berarti konsep Tuhannya sama. Begitu juga ketika orang mengucapkan mengenai nabi antara Islam dengan agama Mani, ya tidak sama, karena konsep Islam itu spesial untuk Islam. Sekalipun sama-sama menyebut agamanya din atau dina dalam bahasa Aramaik, tidak bisa kita mengukur orang lain dari ukuran kita. Ini juga bukan sinkretisme. Nah, orang-orang Kristen yang kadrun juga ada. Kalau mengatakan begini, ini kompromi agama. Ini orang yang tidak bisa hidup di tengah kemajemukan. Dan kalau saya mengatakan begini tidak hanya untuk orang non-Kristen, orang Kristen sendiri juga saya kritik. Karena selama kita ini membawa nafas atau spirit yang sama, Indonesia itu tidak akan utuh. Indonesia itu akan tercabik-cabik, tercerai-berai seperti apa yang dilakukan antara perpecahan India, Pakistan, Bangladesh, sekarang Afghanistan. Sampai kemana kita harus menjaga kemajemukan kita ini? Pilihan kita yang baik itu tidak mengurangi kebaikan dalam makna umum, yaitu untuk orang lain yang berbeda dengan kita. Biarkanlah lalang itu tumbuh bersama gandum sampai waktu menuai, kata Kristus. Bahkan Kristus juga mengizinkan orang lain menyembuhkan orang, mengusir setan atas namanya. Ketika murid-murid mau melarangnya, barang siapa tidak melawan kita, dia ada di pihak kita. Nah, etos ini yang terus-menerus ingin saya sampaikan, ya. Kemudian apa yang bisa kita pelajari? Ya, misalnya Martin Buber, seorang teolog Yahudi, melihat ajaran Kristen sebagai suatu pemutarbalikan, di mana Yohanes dan Paulus yang paling bertanggung jawab atasnya. Ini suara-suara abad sebelumnya, sebelum penemuan misalnya arkeologi, khususnya penemuan Laut Mati. Tapi David Fusler, seorang teolog Yahudi lainnya, justru menekankan bahwa konsep targum Yahudi mengenai praeksistensi Sang Mesias melempangkan jalan bagi gagasan yang bersifat ilahi, sekalipun David sendiri tidak meyakininya. Ini yang namanya dialog. Tidak banyak digubrisnya aneka ragam pemahaman teologis ini menjelang era Kristen. Dalam penelitian Yesus sejarah yang di Amerika itu, khususnya tentang konsep mimra, khususnya tentang konsep metatron dalam kitab-kitab perjanjian lama dan tafsir-tafsir pra-Kristen itu telah menyebabkan kesenjangan yang lebih luas antara kekristenan dengan mereka-mereka yang tidak setuju. Sehingga sebetulnya banyak teolog Yahudi sekarang mengakui kekristenan itu berakar pada Yudaisme, sekalipun dia memakai cara pandang yang lebih luas, khususnya adalah formulasi di dalam dunia Helenik yang lebih bisa dipahami secara universal pada saat itu. Maka tuduhan bahwa iman Kristen itu berasal dari bajakan Helenisme tentang logos yang dibebankan kepada iman dan terma-terma Yahudi Palestina sekarang sudah ditinggalkan orang. Karena belajar filsafat Yunani itu bukan sekedar kesamaan istilah, tapi bagaimana maknanya bagi kita. Nah, kemudian bagaimana dengan sekilas penemuan Laut Mati ya? Saya sudah sering membahas tentang naskah Laut Mati ini sebagai saksi otentisitas dari kitab suci, karena Yahudi dan Kristen sudah berpisah selama hampir 2000 tahun, ternyata rujukan kitabnya sama. Bahwa tafsirannya berbeda, iya itu sudah diakui sejak awal.
Di Israel yang namanya lembaga Alkitab di Israel ya, United Bible Society in Israel, itu di dalam menerjemahkan perjanjian lama ya memakai naskah Yahudi, naskah Ibrani, dan banyak juga ahli-ahli Yahudi yang dilibatkan oleh lembaga Alkitab sedunia itu, termasuk penerbitan Biblia Hebraica Stuttgartensia. Jadi itu bukan orang Kristen yang seolah-olah hanya mencomot saja, tidak. Studi-studi ekumenis antara Yahudi dan Kristen pun sudah dilakukan oleh Vatikan. Bahkan misalnya ada trialog antara Yahudi, Kristen, dan Islam yang bukunya sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Mizan. Dalam buku itu juga disebutkan bagaimana Rabi Yahudi memahami bahwa baik Kristen maupun Islam itu adalah sama-sama goyim yang mestinya berlaku hukum Nuh, bukan hukum Musa. Seperti itu sudah menjadi konsultasi-konsultasi teologis di tingkat internasional yang bukunya bisa sangat mudah kita dapatkan ya. Kemudian ini salah satu dari naskah Qumran yang dikenal dengan Pesher Habakuk, yaitu tafsiran Nabi Habakuk. Kenapa buku ini penting? Karena buku ini membahas tentang seorang yang disebut guru kebenaran, Moreh Hasedek, atau Moreh Hayakat, guru paguyuban. Saya sudah mengakrabi tema-tema ini sejak tahun 1995-96, ketika waktu itu akses ke Israel itu belum terlalu mudah seperti sekarang. Dan waktu saya menulis buku pertama tentang Dead Sea Scroll ini, saya malah diizinkan masuk ke ruangan naskah waktu itu, yang sekarang tidak bisa diizinkan lagi, kecuali dengan prosedur yang memang sangat rumit ya. Makanya saya masih bisa foto di depan naskah Masoretik, saya bisa foto di depan naskah Laut Mati yang dari Yesaya, kan sekarang tidak bisa lagi. Ya, tentu itu penting sekali dalam rangka kita melihat naskah Laut Mati ini dari dekat. Siapakah guru kebenaran ini? Guru kebenaran itu karena dulu orang belum berhasil untuk mengungkap 100% naskah-naskah Laut Mati. Karena pada awal-awal penerbitannya itu misalnya ini Powell Davis, dia menulis buku The Meaning of the Dead Sea Scroll. Itu kemudian dikutip oleh Profesor Rasidi, mantan Menteri Agama kita, dan kemudian dimanfaatkan oleh tulisan-tulisan polemik bahwa ide penebusan dosa itu berasal dari gagasan kafir tentang dewa-dewa Mitra, Tamus, Adonis, Osiris, ya. Naskah Laut Mati menampilkan ide Mesias yang berbeda dengan Kristen, yaitu Mesias imam dan Mesias raja, yang betapapun juga sepenuhnya insani. Itu suara-suara sebelum dibuka naskah-naskah yang akhirnya sekarang ini semua sudah bisa diakses bersama-sama. Naskah Laut Mati dulu kira-kira tahun 70-an, tahun 80-an kan zamannya Profesor Rasidi itu menulis, itu belum diakses secara sangat mudah. Sekarang ini lewat internet pun kita bisa mengakses itu. Kemudian di situ ada seorang penulis, dan penulis ini sebetulnya penulis buku sensasional ya, yang namanya Francis Potter. Dalam judul bukunya itu The Lost Years of Jesus Revealed. Jadi tahun-tahun yang hilang dari kehidupan Yesus itu telah ditemukan. Kenapa dia menyebut ada tahun-tahun yang hilang? Ya, karena dia memahami kehidupan Yesus menurut kehidupan orang Eropa. Di manakah Yesus ketika berumur antara 12 tahun sampai 30 tahun? Karena Alkitab hanya mencatat setelah kelahirannya, Yesus disunat umur 8 hari, Lukas pasal 2 ayat 21, diserahkan ke Bait Allah umur 12 tahun, Lukas pasal 2 ayat 42, lalu tampil di depan umum, ia berumur kira-kira 30 tahun. Dan 18 tahun yang hilang itu kemana? Nggak pernah hilang. Karena kenapa Yesus itu diceritakan umur 8 hari? Ya karena waktu itu yang disebut Brit Milah, hari penyunatan sesuai dengan perjanjian Abraham, Brit Milah. Kemudian kenapa 12 tahun? Karena bar mitzvah.
Dia menjadi anak yang dewasa, kemudian menerima hukum Taurat. Lalu kenapa umur 30 tahun? Karena pada waktu usia 30 tahun itu orang baru boleh muncul di depan umum. Tidak usah mencari sweet 17-nya Yesus di mana. Karena itu memandang kehidupan orang Yahudi abad pertama dari kacamata orang modern. Nah, seperti itu pula namanya Francis Potter kemudian merasa menemukan tahun-tahun yang hilang dari kehidupan Yesus itu di Laut Mati. Kemudian dicontoh sama Yusuf Su'ed yang menyebut teori Neo-Ahmadiyah bahwa Yesus dan ibunya wafat di Qumran. Sudah lengkap, sudah, karena memang sumber sekunder dari sekunder akhirnya jadinya seperti itu. Tetapi kita mesti melihat primernya, ya. Ini termasuk ya salah satu pendakwah dari sekte Ahmadiyah namanya Saleh An-Naqdi yang kemudian mengidentifikasikan guru kebenaran dengan Yesus. Lah itu suara tahun 1950-an masih diulang-ulang. Tahun 50-an itu masih sedikit sekali naskah Qumran yang diterbitkan. Karena pada waktu itu yang diterbitkan itu kan hanya naskah-naskah Alkitab ya. Yaitu apa biblical text itu, tetapi naskah-naskah tentang misalnya tafsir-tafsir ya, tentang kalender, tentang naskah-naskah mesianik itu belum diterbitkan. Dan naskah-naskah yang disebut messianic testimony, kemudian The Son of God atau Bereh Diel itu baru diterbitkan di atas tahun 90-an, sehingga waktu itu tidak bisa kita menggunakan data-data yang belum diekspos yang masih lama itu. Nah, karena informasi yang sangat sedikit tentang guru kebenaran lalu disimpulkan lah Yesus itulah guru kebenaran yang mendirikan mazhab Qumran. Yesuslah orang Eseni, pendiri Eseni. Lalu Yesus dipertentangkan dengan Yakobus, ada yang mempertentangkan dengan Paulus. Itu semua adalah teori yang diawang-awang yang tidak pernah berpijak pada naskah-naskah langsung. Maka setiap kali saya menulis buku, saya tidak hanya menampilkan kutipan dalam bahasa Inggris. Saya selalu tunjukkan original teksnya. Bukan itu untuk pinter-pinteran, supaya pembaca bisa cross-check langsung dari sumber aslinya. Kemudian selain tulisan-tulisan dari original teks Ibrani atau Aramaik, saya persembahkan juga tentang foto naskahnya, foto manuskripnya, supaya bisa dicek bersama. Jangan-jangan terjemahan saya yang keliru, jangan-jangan tulisannya yang keliru. Silahkan dikoreksi, kan begitu. Ini suasana yang sangat terbuka. Nah, ketika kemudian guru kebenaran yang sesungguhnya sudah mati sebelum zaman Yesus, pendiri sekte Laut Mati, diidentikan dengan Yesus, maka lalu dibuat kesimpulan tergesa-gesa. Coba lihat di naskah Laut Mati, guru kebenaran mati, matinya wajar, tidak disalib. Dalam naskah Laut Mati tidak ada ajaran Trinitas. Berarti karena guru kebenaran identik dengan Yesus, berarti Trinitas itu ajaran palsu. Lagi-lagi dituduh Paulus, lah itu kan. Padahal teori Paulus itu dimunculkan dari mazhab Tübingen jauh sebelum penemuan-penemuan arkeologi biblikal, termasuk yang namanya naskah Laut Mati. Maka ini yang sering diulang-ulang, ya, sering diulang-ulang terus. Makanya saya tidak percaya dengan pendekatan polemik. Karena polemik itu penuh kebencian, penuh sakit hati untuk menjatuhkan orang lain, itu Anda tidak akan bisa menemukan kebenaran dengan cara membenci. Seperti itu, maka bersihkanlah hatimu, bersihkanlah nuranimu dari penyakit kejiwaan yang bisa menutupi Roh Kudus untuk berbicara dalam dirimu. Biarlah jiwa kita menjadi kaca yang bersih, supaya kita bisa melihat kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Bukan kaca yang kotor penuh dengan kedengkian. Itu tidak mungkin Anda akan mendapatkan kebenaran dengan cara seperti itu. Kemudian saudara-saudara, belum lagi munculnya naskah-naskah yang bombastis ya, misalnya ini The Dead Sea Scroll Deception, penipuan naskah Laut Mati. Anda lihat penulisnya siapa itu? Michael Bigen dan Richard Leck. Itu yang nulis buku yang sama, yaitu Holy Blood, Holy Grail,
yang mengatakan bahwa Yesus itu istrinya Maria Magdalena, lah itu kan sebetulnya tulisan-tulisan sampah yang tidak memiliki basic historis sama sekali. Lah orang mengatakan di dalam Injil Maria Magdalena, Yesus mencium Maria, lalu Petrus mencium bibir Maria, lalu Petrus bertanya, kenapa kamu lebih dekat kepada Maria ketimbang dari kami? Ini bukti kalau Yesus itu istrinya bernama Maria Magdalena. Orang lupa bahwa Injil Filipus, Injil Maria Magdalena itu muncul tahun berapa? Kok yang heboh orang Barat? Itu yang punya naskah ditemukan di gereja ortodok Koptik, itu ditemukan di Nag Hammadi. Orang Koptik tidak pernah heboh, orang Barat yang heboh. Makanya belajarlah pada sumber primer. Ketika saya selalu menyampaikan dengan pendekatan-pendekatan gereja timur, gereja ortodok, Yudaisme, itu bukan berarti saya mengganggu kemapanan dari mental Protestanmu atau mental karismatikmu, sama sekali tidak. Tapi gereja tidak akan sampai kepada akarnya kalau kita stop di abad 20. Gitu loh, atau stop di abad 16. Ini yang mengalami yang namanya diskontinuitas sejarah. Nah, lalu kita bisa melihat apa yang dituduhkan dalam buku ini. Sampai tahun 1992, masih ada sekitar 20% naskah Laut Mati yang belum dibuka untuk umum. Karena itu masih jadi perdebatan hak cipta karena antara pemerintah Israel dengan Ordo Fransiskan. Kenapa Ordo Fransiskan? Karena naskah Laut Mati itu ditemukan tahun 1947 sebelum negara Israel berdiri. Jadi negara Israel merasa itu miliknya. Nah, orang Fransiskan juga protes. Yang biayai siapa penemuan ini? Yang mengumpulkan dana dari Paris, dari Prancis, sampai membeli dari orang-orang Bedouin, setiap naskah itu dihitung persenti berapa dolar, karena sebagian itu direbus dan dimakan sama orang Bedouin dari suku Ta'mira. Orang-orang Fransiskanlah yang menggalang dana melamakan naskah-naskah itu supaya tidak dimakan oleh orang-orang Bedouin, orang-orang Arab padang gurun itu. Lalu beberapa kelompok karena terlambatnya yang 20% naskah nggak terbit-terbit, menuduh Kardinal Ratzinger menyembunyikan naskah-naskah itu karena khawatir mengancam keunikan iman Kristen. Kebohongan dibuat-buat di situ, seperti misalnya penemuan naskah Turki kemarin, yang katanya itu Injil yang berusia 1.500 tahun. Kalaupun berusia 1.500 tahun, itu kan zaman prasasti Mula Warman. Nah, Yesus abad pertama, masih ada selisih 500 tahun. Itu sudah tua bagi polemikus. Bagi orang-orang Kristen yang memahami naskah-naskah kuno, itu sudah terlalu terlambat, abad ke-5. Gitu loh, saudara-saudara. Nah, Kardinal Ratzinger itulah yang akhirnya menjadi Paus Benediktus ke-16. Waktu itu dia menjadi ketua kongregasi iman. Setelah terjadi kesepakatan antara Israel dan mitra-mitranya termasuk orang-orang Fransiskan, pada tahun 97 sisa naskah yang 20% tadi dibuka untuk umum. Makanya kita mendapatkan banyak sekali The Dead Sea Scroll Bible dalam bahasa Inggris, lalu ada naskah-naskah yang ekstra biblical juga diterbitkan di sana. Nah, ketika itu dibukalah salah satu naskah dari Gua 4 itu baru tahun 90-an tadi, 97. Di situ digambarkan bahwa Sang Mesias itu ternyata adalah anak Allah yang maha tinggi. Ini zamannya awal-awal Laut Mati seperti The Meaning of the Dead Sea Scroll ini belum dibuka untuk umum. Jadi semestinya buku-buku semacam ini sudah masuk kotak. Sudah jangan dijadikan rujukan, kecuali yang dijadikan rujukan pembanding dengan naskah-naskah yang lebih mutakhir, sudah diterbitkan dan diteliti ya. Nah, ini salah satu dari orang Qumran sendiri yang termasuk pakar seperti Bart Ehrman lah kalau di kalangan Perjanjian Baru. Ini namanya John Allegro. John Allegro itu karena sebelum dibukanya naskah-naskah yang terakhir tadi,
dia mengatakan bahwa dia mundur jadi seorang calon pendeta karena waktu itu dia berasal di gereja Metodis dengan asumsi-asumsi bahwa dia sebagai ahli laut mati atau naskah laut mati, dia mengatakan bahwa karena tidak dijumpai ide Mesias ilahi sebagai putra Allah, maka kekristenan akan segera runtuh karena imannya tidak terbukti. Itu yang pernah disuarakan seorang ahli yang namanya John Allegro. Nah, sekalipun ada koleganya yang lain yang namanya Gesa Vermes, itu orang Yahudi. Nah, kalau orang Yahudi sama-sama ahli Qumran, dia tidak percaya, wajar karena dia Yahudi. Tetapi ketika naskah-naskah yang 20% tadi diterbitkan, ternyata bertentangan dengan apa yang diasumsikan oleh John Allegro sebelumnya. Misalnya, temuan ini. Inilah yang disebut sebagai naskah putra Allah. Jadi ditemukan di gua keempat ya. Bunyinya itu yang saya kasih garis bawah merah itu. Itu tertulis dalam bahasa Aramaik, ini biblical Aramaik karena ini sebelum Syriak Aramaik. Kalau Syriak Aramaik itu zaman Kristen ya. Pada kolom kedua itu tertulis di dalam bahasa Aramaik. Hurufnya masih Ibrani, itu namanya biblik Aramaik. Bereh di el yetamar ubar elyon yikrone. Salinannya dalam tulisan tangan di bawah itu. Bereh di el, ya, anak dari el itu Elohim, yetamar. Mereka akan memanggil U dan bar elyon, anak yang maha tinggi yikrone. Jadi artinya ini bukti bahwa naskah laut mati yang jauh lebih tua dari Yahudi rabbinik itu tadi mengakui bahwa Mesias yang mereka tunggu-tunggu itu putra Allah dan itu persis sama dengan apa yang tertulis dalam Injil. Sekalipun tentu itu muncul sebelum zaman Kristen. Lalu ditemukan pula di dalam salah satu naskah yang disebutkan dalam gua pertama ya, untuk tata cara pertemuan jemaat yang kudus ketika mereka diundang dalam pesta perjamuan yang diselenggarakan oleh kaum Yakat, kaum paguyuban. Karena Allah telah memperanakkan sang Mesias. Ini ditemukan di gua pertama, ya. Kode naskahnya 2.2.2.12. Itu dalam teks Ibraninya im yolid el et hamasia. Ketika Allah melahirkan Mesiasnya. Tentu di sini bukan kelahiran fisik, tapi Mesias itu sebagai pernyataan diri Allah. Seperti itu. Nah, lalu bagaimana pengakuan para pakar? Ya, misalnya Herschel Sang. Dia seorang peneliti Qumran yang jauh lebih senior. Dia mengatakan begini, dalam bukunya itu Understanding the Dead Sea Scroll. Dia mengatakan, inilah kali pertama ungkapan putra Allah ditemukan di sebuah teks Palestina di luar Alkitab. Teks ini luar biasa pentingnya bagi semua ahli perjanjian baru untuk memahami latar belakang terminologi Injil Lukas seperti anak Allah yang maha tinggi, yang juga diterjemahkan di sepanjang naskah-naskah perjanjian baru. Sebelum itu beberapa sarjana menyangka bahwa istilah anak yang maha tinggi, anak Allah berasal aslinya dari dunia filsafat Helenis di luar Palestina dan menentukan perkembangan doktrin Kristen selanjutnya. Sekarang kita mengetahui bahwa terminologi itu ternyata merupakan bagian dari ajaran Kristen asli yang berakar pada lingkungan Yahudi sendiri. Nah, ini lebih penting dari mazhab Tübingen, karena mazhab Tübingen muncul, naskah-naskah arkeologi kitab suci belum maju, belum ditemukan. Nah, kemudian ini ada naskah yang disebut testimonia, ya, atau messianic testimony. Bukti kesaksian mesianik itu ditemukan di gua keempat, maka disebut 4 Ki. Ki itu Qumran, kode naskahnya 174. Di sini ada kutipan misalnya dari Ulangan pasal 18 ayat 18 yang menyebut bahwa Mesias itu sekaligus nabi. Maka Yesus itu adalah nabi juga. Karena nabi di sini tidak sama dengan nabi-nabi perjanjian lama. Karena mengantisipasi apa yang disebutkan oleh Musa bahwa Nebi mikir beka me aheka kamoni
Yakim Adonai Eloheka Elautismaun. Seorang nabi di tengah-tengahmu, maksudnya di tengah-tengah Bani Israel, di antara saudaramu, di antara saudara Bani Israel, yang disebut Israel itu Yakub, ya, dengan 12 suku. Yesus lahir dari suku Yehuda dan Musa lahir dari suku Lewi. Yang seperti aku, artinya apa? Nabi Eksodus, nabi pembebas. Jadi Mesias itu dalam makna Kristiani memiliki 3 matra. Yang pertama, nabi, kedua imam, ketiga raja. Dalam konteks Yesus disebut imam, maka disebut apostolos atau rasul. Tapi rasul di sini bukan rasul definisi Islam. Gitu loh. Karena dalam definisi Islam kan beda dengan definisi rasul atau seliyah atau seliha atau apostolos dalam konteks Kristiani. Karena kata apostolos itu juga terjemahan Septuaginta. Dan terjemahan itu dilakukan oleh orang Yahudi sebelum zaman Kristen. Jadi berhenti lagi sekarang mengatakan Yunani itu berarti Plato. Septuaginta itu tulis bahasa Yunani. Philo itu filosof Yahudi di Alexandria, ya Yunani juga. Jadi berhenti untuk mententangkan Yunani dengan Aramaik, dengan Ibrani, karena itu tidak ilmiah yang seperti itu. Karena apa? Israel itu pada abad pertama taman mininya dunia. Jadi gambaran orang-orang abad lalu bahwa murid-murid Yesus itu bodoh, tidak ngerti bahasa, itu sudah lewat sekarang. Sudah lewat, nggak ada lagi orang yang punya pandangan seperti itu. Ya, karena itu bukan kata saya, itu bukti arkeologi, nanti suatu saat saya sampaikan lagi lebih detail tentang penemuan rumah Petrus di Kapernaum, bagaimana di situ ada bukti-bukti tulisan-tulisan dalam bahasa Ibrani, Aramaik, Yunani, bahkan Latin sudah masuk di situ. Nanti kita bisa bahas dalam kajian arkeologi Bible lagi. Kemudian gambaran tentang Mesias itu digambarkan bukan sekedar insani, perhatikan. Hasemayim veha aret hisma'u lemasihu. Surga dan bumi akan mendengar suara Mesiasnya. Dan kata hasemayim, surga itu gambaran bahwa Sang Mesias itu tidak hanya Mesias bumi, tapi juga Mesias surga dan bumi. Nah, lalu sekarang terakhir, lalu siapakah yang disebut guru kebenaran itu? Nah, dalam salah satu teks dari Laut Mati, ya, teks dari gua keempat, ya, angka kodenya 449 itu naskahnya. Di situ ada, kalau yang paling atas itu disebut Shir Kodes le Yonatan. Jadi pujian kepada Yonatan, maksudnya Yonatan sang raja. Dan ini ada yang mengidentikan dengan Alexander Janius, ada yang mengidentikan misalnya Gesa Vermes, itu seorang ahli Qumran Yahudi, mengidentikan dengan Raja Yonatan, maksudnya Yonatan Makabi. Entah itu berkaitan dengan teori akhir Alexander Janius, menurut misalnya Weiss, Abek, dan Cook, atau itu berkaitan dengan Yonatan Makabe dalam teori Gesa Vermes, tapi yang jelas guru kebenaran itu bukan Yesus karena hidup sebelum zaman Yesus. Jadi seperti itu, maka kita tidak usah kalau dalam konteks ini kita harus detail, ini yang benar apa Gesa Vermes atau yang benar adalah Weiss dan Cook. Mau benar itu Weiss dan Abek atau yang benar itu adalah Gesa Vermes, itu tetap juga bukan Yesus guru kebenaran karena hidup tahun sebelum kelahiran Yesus, kan seperti itu. Maka saya ajarin kepada saudara ketika kita melakukan pembelaan iman kita, jangan mau terjebak kepada sifatnya teknis, tapi rangkum dari garis besar. Nanti ketika membutuhkan penjelasan lebih detail, baru kita ngomong teknis. Sebab biasanya kebenaran itu harus dikaburkan dengan mempersoalkan istilah, mempersoalkan tahun, penulisannya tidak tepat, itu jangan mau ke sana. Karena kita ini tidak mau berpolemik, kok kita hanya mau menyatakan bahwa apa yang tertulis ya sudah kemukakan dengan dokumen kita masing-masing. Seperti itu, saudara-saudara. Kemudian kenapa guru kebenaran itu meninggalkan Bait Suci Yerusalem?
Karena kira-kira begini ceritanya ya, kita harus kembali kepada sejarah. Pada tahun 164 itu terjadi pemberontakan Makabe dan saudara-saudaranya. Maka kisah tentang Makabe itu selain tertulis dalam Talmud ya dan sumber-sumber Yahudi, juga tertulis dalam Deuterokanonika. Secara khusus adalah 1 dan 2 Makabe. Di sana dikisahkan bahwa waktu Raja Syria Antiochus Epiphanes itu menajiskan bait suci dengan memasang patung-patung Yunani di sana, maka menggerakkan perlawanan dari putra-putra Matatias, antara lain Yudas Makabe, Yonatan Makabe, dan perlawanan itu menang. Menangnya perlawanan itu yang diperingati dengan perayaan Hanukah, perayaan penahbisan bait suci, dan itu juga dirayakan Yesus, disebutkan dalam Yohanes pasal 10 ayat 22. Jadi deskripsinya tersebut dalam kitab Makabe, perayaannya disebutkan dalam Injil Yohanes pasal 10 ayat 22. Maka kemudian ketika menang, Makabe itu berhasil mendirikan kerajaan merdeka. Jadi akhirnya pemerintahan pertama, kedua, sampai ketika Yudas Makabe meninggal, kemudian digantikan oleh saudaranya Yonatan Makabe. Nah, pada masa Yonatan Makabe itu dia dihubungi oleh putra dari Raja Seleukid di Syria yang dulu menajiskan Baitul Maqdis atau Beit Hamikdash di Yerusalem, bersekutu. Nah, anaknya itu namanya Alexander Balas. Alexander Balas itu kira-kira kalau dikalimatkan begini, kamu jangan hanya mau jadi raja, kenapa kamu nggak sekaligus menjadi imam besar, supaya ekonomi bait Allah, keamanan semua terkontrol di satu tangan. Akhirnya Yonatan Makabe itu mau menerima persekutuannya dengan mantan anak musuhnya, yaitu Alexander Balas. Dan ketika dia mengangkat diri jadi imam besar, maka imam besar yang berhak di Bait Suci Yerusalem yang namanya adalah Onias keempat kemudian marah karena Yerusalem sudah diduduki oleh konspirasi politik dari orang-orang yang tidak cinta kepada Tuhan. Lalu dia dan pengikutnya meninggalkan kota suci Yerusalem dan kemudian menamakan diri guru kebenaran, ya, Moreh Hasedek atau Moreh Hayakat, guru paguyuban. Dan itulah maka Laut Mati itu kira-kira muncul ya kira-kira tahun 150-an ya, pada zamannya Yonatan menjadi raja itu. Lalu Yonatan yang dulu dipuji-puji sebagai seorang yang baik, syairnya ditemukan di Laut Mati ini, akhirnya dituduh distigmakan atau disebut sebagai imam yang jahat, ya. Terus kemudian maka di situ ada figur Ishak Kazab, manusia pendusta. Lalu imam yang jahat itu nggak ada urusannya dengan Yesus dan Yakobus, apalagi Paulus, karena semua naskah ini berasal baik dari teori dini maupun teori kemudian itu sebelum kelahiran Sang Kristus zaman Makabe itu. Nah, itu saudara-saudara. Sekarang kapan guru kebenaran itu meninggal sehingga guru kebenaran itu bukan Yesus? Ini naskahnya yang dikenal sebagai dokumen Damaskus yang juga ditemukan di Qumran. Saya scan dulu naskahnya ya supaya Anda melihat bahwa ini bukan karangan saya, bukan sekedar otak-atik saya, tapi benar-benar punya data yang bisa di cross check. Nah, disinilah sebetulnya deskripsi tentang kematian guru kebenaran ya kira-kira tahun 100 sebelum Masehi. Nah, Moreh Hayakat disebutkan di sini ya. Jadi makanya dikatakan Miyom Haasek sampai dikumpulkannya Moreh Hasedek atau Moreh Hayakat, guru paguyuban, At Amot Masyah Mi Aron Wemi Yisrael, sampai kedatangan dia yang diurapi Masyah, Musyah, Sang Mesias dari Harun dan dari Israel. Jadi jelas di sini guru kebenaran bukan Mesias,
karena dia sendiri mati sebelum Sang Mesias lahir. Nah, dalam iman Kristen, Mesias itu dipahami, digenapi dengan kedatangan Yesus Kristus. Nah, kata Yom HaAsek itu dikumpulkannya. Dikumpulkan itu artinya apa? Mati. Jadi sebelum Yesus lahir, guru kebenaran sudah mati. Berarti guru kebenaran bukanlah Yesus Kristus. Ya, kapan itu bisa ditentukan matinya guru kebenaran yang secara salah diidentikan dengan Yesus? Sebelum masuknya bangsa Roma. Roma itu memasuki tanah suci tahun 63 sebelum Masehi dengan merebut itu dari Yunani, ya. Maka kedatangan orang Roma ini menjadi terminus per quem, masa paling dini untuk mengukur kapan guru kebenaran meninggal. Karena kedatangan Roma tahun 63 berarti guru kebenaran harus mati sebelum tahun 63 sebelum Masehi, dan itu antara lain kira-kira tahun 100 sebelum Masehi. Berarti guru kebenaran bukan Yesus seperti yang digambarkan oleh Charles Potter, Profesor Rasidi, tidak seperti itu. Nah, sekarang bagaimana kita bisa melacak akar Yudaisme dari pengakuan iman kita? Perhatikan, ketika iman kita mengatakan dan aku percaya kepada Yesus Kristus, ya Ibnullahul Wahid, Putra Allah yang tunggal, monogenes theos, itu kan, itu bandingkan paralelnya dengan Bereh di El Ubar Elyon Hikroneh, dia yang disebut Putra Allah dan mereka akan memanggilnya Putra yang Maha Tinggi dari naskah Laut Mati. Sekarang yang kedua, Al-Mauludu minal ab qabla kulli duhur, yang dilahirkan dari Bapa sebelum segala abad. Ini bukan kelahiran fisik karena Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan secara fisik. Bandingkan dengan 1 SA, ya 2.2.12 kode naskahnya. Allah telah melahirkan Sang Mesias, im yolid el et hamasia. Lalu yang olehnya segala sesuatu telah diciptakan, maksudnya oleh firman, merujuk kepada Yesus yang praeksisten sebagai firman Allah, bukan Yesus dalam keadaannya sebagai manusia. Disebutkan di sini, bimimrah mit afet alama, mimrah yang olehnya telah diciptakan alam semesta. Bahwa orang Yahudi Rabinik sekarang menolak identifikasi mimrah dengan Yesus, itu urusan lain. Karena sebelum munculnya Yahudi Rabinik di Qumran juga sama Yahudi. Itu loh kira-kira pola pikirnya. Jadi kita mesti menghargai perbedaan, tidak usah harus ngotot-ngototan. Kemudian firman itu turun ke dunia, ya, turun dari surga dan menjelma oleh kuasa Roh Kudus dan dilahirkan perawan Maria. Bandingkan bagaimana Sang Mesias itu dalam naskah Laut Mati disebut Naha al-Masihur Ruah Qudsa. Ini naskahnya bahasa Arab. Roh Kudus akan turun atas Mesiasnya. Jadi kelahiran Mesias ke dunia itu diperkuat oleh Roh Kudus. Roh Kudus ini bukan malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu ketafsiran Islam yang muncul ratusan tahun setelah peristiwa. Tetapi dalam konteks ini kita mengambil dari naskah Laut Mati yang lebih tua daripada Yahudi Rabinik yang sering kita bahas itu. Kemudian menjadi manusia. Gelar Sang Mesias yang akan datang itu Bar Enas, putra manusia. Dan itu merupakan deskripsi Qumran tentang nubuatan Nabi Daniel pasal 7 tentang seorang kebar enas seperti anak manusia. Maka Sang Mesias disebut dengan putra manusia Bar Enas. Kemudian dan akan datang dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Nah, ini secocok dengan kemuliaan Mesias yang ditunggu-tunggu oleh kaum Eseni. Surga dan bumi akan tunduk kepada suara Mesiasnya. Kemudian yang kerajaannya tidak akan binasa, itu sambungan dari naskah anak Tuhan tadi, anak Allah tadi, Malkuta Malkut Olam, kerajaannya adalah kerajaan yang kekal. Dengan demikian kita sekarang memahami ya bahwa Kristus sebagai firman Allah sekaligus Kristus sebagai putra Maryam itu bukan ciptaan gereja.
Maka kita bisa melihat ya, teks-teks yang saya munculkan di sini, baik itu skisma pertama, konsili, dan perbedaan-perbedaannya itu bisa dilacak dari apa yang tadi saya sampaikan, mulai dari naskah Laut Mati. Ya, sekalipun sekarang dulu ya gereja itu pernah melakukan skisma, tetapi arah kepada persatuan sekarang sudah mulai dilakukan, dan saya kira antara gereja non-Kalsedonia, termasuk di dalamnya Koptik, Syria, Bisinia, Armenia, dan gereja Kalsedonia, Ortodok Yunani, Katolik Roma, dan Protestan, berusaha untuk memahami kristologinya masing-masing. Serangkaian konsultasi antara keduanya terus diselenggarakan, ya, termasuk di Jenewa, Addis Ababa, kemudian Wadi El Natrun, tahun 98 sampai tahun 90, akhirnya berhasil membuka dinding isolasi ratusan tahun. Formula antara dua gereja bisa saling memahami. Kalau non-Kalsedonia menyebut miapesis, yaitu tobiatun wahidatun min tobiatain, yaitu tabiat ganda yang berasal dari dua, sepenuhnya ilahi sebagai firman Allah, yang tidak bisa mati, yang tidak bisa dibunuh, yang tidak tersentuh maut, tapi dalam kemanusiaannya dia mati dan bangkit kembali. Itulah yang di dalam bahasa Kalsedonia disebut hipostasis. Jadi kesatuan Kristus itu disebut miapesis, tapi di Kalsedon disebut hipostasis. Jadi sekarang sudah ada titik temu antara keduanya itu tak berbaur, tak berubah, tak terbagi, tak terpisah. Jadi karena kemanusiaan Kristus itu tak terpisah dengan keilahiannya, maka tidak bisa kita memisahkannya menjadi dua. Tetapi juga tidak bisa bercampur seolah-olah ketuhanan dan kemanusiaan itu seperti kopi dengan gula, tidak bisa. Ya, kopi tetap kopi, gula tetap gula, kemanusiaan tetap kemanusiaan, keilahian tetap yang tidak bercampur, tidak berubah, tapi juga tidak terpisah. Seperti jiwa raga kita, manusia begini, ketika saya disebut saya, ya berarti ada tubuh, jiwa, dan roh saya. Ketika saya mati, itu kemanusiaan saya yang mati, tubuh saya yang mati. Tapi roh saya tidak mati, dan seterusnya. Dan ini memang sudah clear dalam catatan-catatan dari sejarah gereja. Amsal pasal 29. Siapa bersih tegang leher, walaupun telah mendapat teguran, akan sekonyong-konyong diremukan tanpa dapat dipulihkan lagi. Jika orang benar bertambah, bersukacitalah rakyat. Tetapi jika orang fasik memerintah, berkeluh kesahlah rakyat. Orang yang mencintai hikmat, menggembirakan ayahnya. Tetapi siapa yang bergaul dengan pelacur, memboroskan harta. Dengan keadilan, seorang raja menegakkan negerinya. Tetapi orang yang memungut banyak pajak, meruntuhkannya. Orang yang menjilat sesamanya, membentangkan jerat di depan kakinya. Orang yang jahat terjerat oleh pelanggarannya, tetapi orang benar akan bersorak dan bersukacita. Orang benar mengetahui hak orang lemah, tetapi orang fasik tidak mengertinya. Pencemooh mengacaukan kota, tetapi orang bijak meredakan amarah. Jika orang bijak berperkara dengan orang bodoh ini mengamuk dan tertawa, sehingga tak ada ketenangan. Orang yang haus akan darah membenci orang saleh, tetapi orang yang jujur mencari keselamatannya. Orang bebal melampiaskan seluruh amarahnya, tetapi orang bijak akhirnya meredakannya. Kalau pemerintah memperhatikan kebohongan, semua pegawainya menjadi fasik. Si miskin dan si penindas bertemu, dan Tuhan membuat mata kedua orang itu bersinar. Raja yang menghakimi orang lemah dengan adil, tahtanya tetap kokoh untuk selama-lamanya. Tongkat dan teguran mendatangkan hikmat, tetapi anak yang dibiarkan mempermalukan ibunya. Jika orang fasik bertambah, bertambahlah pula pelanggaran, tetapi orang benar akan melihat keruntuhan mereka. Didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Berbagailah orang yang berpegang pada hukum. Dengan kata-kata saja seorang hamba tidak dapat diajari.
Sebab walaupun ia mengerti, namun ia tidak mengindahkannya. Kau lihat orang yang cepat dengan kata-katanya. Harapan lebih banyak bagi orang bebal daripada bagi orang itu. Siapa memanjakan hambanya sejak muda, akhirnya menjadikan dia keras kepala. Si pemarah menimbulkan pertengkaran, dan orang yang lekas gusar banyak pelanggarannya. Keangkuhan merendahkan orang, tetapi orang yang rendah hati menerima pujian. Siapa menerima bagian dari pencuri, membenci dirinya. Didengarnya kutuk, tetapi tidak diberitahukannya. Takut kepada orang mendatangkan jerat, tetapi siapa percaya kepada Tuhan, dilindungi. Banyak orang mencari muka pada pemerintah, tetapi dari Tuhan orang menerima keadilan. Orang bodoh adalah kekejian bagi orang benar. Orang yang jujur jalannya adalah kekejian bagi orang fasik. Amsal pasal 30. Perkataan-perkataan Agur bin Yake. Perkataan Agur bin Yake dari Masa. Tutur kata orang itu, "Aku berlelah-lelah ya Allah, aku berlelah-lelah sampai habis tenagaku, sebab aku ini lebih bodoh daripada orang lain. Pengertian manusia tidak ada padaku, juga tidak kupelajari hikmat, sehingga tidak dapat kukenal yang Maha Kudus. Siapakah yang naik ke surga lalu turun? Siapakah yang telah mengumpulkan angin dalam genggamnya? Siapakah yang telah membungkus air dengan kain? Siapakah yang telah menetapkan segala ujung bumi? Siapa namanya dan siapa nama anaknya? Engkau tentu tahu. Semua firman Allah adalah murni. Ia adalah perisai bagi orang-orang yang berlindung padanya. Jangan menambahi firman-Nya, supaya engkau tidak ditegurnya dan dianggap pendusta. Dua hal aku mohon kepadamu, jangan itu kau tolak sebelum aku mati, yakni, jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku, supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Jangan mencerca seorang hamba pada tuannya, supaya jangan ia mengutuki engkau, dan engkau harus menanggung kesalahan itu. Ada keturunan yang mengutuki ayahnya, dan tidak memberkati ibunya. Ada keturunan yang menganggap dirinya tahir, tetapi belum dibasuh dari kotorannya sendiri. Ada keturunan yang berpandangan angkuh, yang terangkat kelopak matanya. Ada keturunan yang giginya adalah pedang, yang gigi geliginya adalah pisau, untuk memakan habis dari bumi orang-orang yang tertindas, orang-orang yang miskin di antara manusia. Si lintah mempunyai 2 anak perempuan, untukku dan untukku. Ada 3 hal yang tak akan kenyang, ada 4 hal yang tak pernah berkata cukup. Dunia orang mati dan rahim yang mandul, dan bumi yang tidak pernah puas dengan air, dan api yang tidak pernah berkata cukup. Mata yang mengolok-olok ayah dan enggan mendengarkan ibu akan dipatuk gagak lembah dan dimakan anak Raja Wali. Ada 3 hal yang mengherankan aku, bahkan ada 4 hal yang tidak ku mengerti. Jalan Raja Wali di udara, jalan ular di atas cadas, jalan kapal di tengah-tengah laut, dan jalan seorang laki-laki dengan seorang gadis. Inilah jalan perempuan yang berzina. Ia makan, lalu menyeka mulutnya dan berkata, aku tidak berbuat jahat. Karena 3 hal bumi gemetar, bahkan karena 4 hal ia tidak dapat tahan. Karena seorang hamba, kalau ia menjadi raja. Karena seorang bebal, kalau ia kekenyangan makan. Karena seorang wanita yang tidak disukai orang, kalau ia mendapat suami. Dan karena seorang hamba perempuan, kalau ia mendesak kedudukan nyonyanya. Ada 4 binatang yang terkecil di bumi, tetapi yang sangat cekatan. Semut, bangsa yang tidak kuat, tetapi yang menyediakan makanannya di musim panas. Pelanduk, bangsa yang lemah, tetapi yang membuat rumahnya di bukit batu. Belalang, yang tidak mempunyai raja, namun semuanya berbaris dengan teratur. Cicak yang dapat kau tangkap dengan tangan, tetapi yang juga ada di istana-istana raja. Ada 3 binatang yang gagah langkahnya, bahkan 4 hal yang gagah jalannya.
yakni singa yang terkuat di antara binatang, yang tidak mundur terhadap apapun, ayam jantan yang angkuh atau kambing jantan, dan seorang raja yang berjalan di depan rakyatnya. Bila engkau menyombongkan diri, tanpa atau dengan berpikir, tekapkanlah tangan pada mulut, sebab kalau susu ditekan, mentega dihasilkan, dan kalau hidung ditekan, darah keluar, dan kalau kemarahan ditekan, pertengkaran timbul. Amsal pasal 31. Amsal-amsal untuk Lemuel dari ibunya. Inilah perkataan Lemuel, Raja Masa, yang diajarkan ibunya kepadanya. Sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Edukasi rohani.